Menyisihkan hal-hal kecil pada apapun yang kita inginkan atau apapun yang kita anggap sebagai sesuatu yang pengen ya, itu ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang besar di kedepan hari. Kita ambil contoh seperti hari ini gue ingin membahas kalau seandainya kalian bisa mengurangkan ya 1 bungkus rokok per hari sampai 1 tahun ya, itu kira-kira hasil yang bisa kalian dapatkan itu berapa? Dan juga kalau misalkan kalian taruh di instrumen reksadana, potensi yang bisa kalian dapatkan berapa? Buat kamu yang penasaran, simak videonya setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk lebih dalam, seperti biasa gue akan coba disclaimer dulu. 1. Keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. 2. Investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. 3. Gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi kita ngobrol santai aja kali ya. Oke. Gini, ngomongin soal rokok. Dan rokok ini seperti yang gue pernah ngejelasin mungkin di video-video sebelumnya, rokok itu tuh udah banyak dikonsumsi oleh orang juga dan susah untuk berhenti. Oleh karena itu mungkin kalian nggak bisa langsung berhenti tapi bisa mengurangkan. Nah, coba kalian bayangkan kalian bisa mengurangkan 1 bungkus rokok per hari. Ya. Karena gue tahu banyak juga perokok yang lebih dari 1 bungkus per hari ya. Itu lebih dari 1 bungkus itu gitu. Ada. Kalau kalian misalkan kurangkan itu selama 1 tahun, berapa sih potensi yang kalian bisa dapat? Jadi gini, setelah gue riset lagi, ya setelah gue hitung-hitung lagi gitu, ternyata faktanya kalau misalkan kalian bisa menyisihkan rokok, katakan rokoknya itu harganya 19.000 lah. Kan aslinya mungkin kalau kalian buka, kita ambil contoh jarum super harganya 18.000 sekian kan. Nah, itu anggapnya 19.000 lah gitu. Nah, kalian sisihkan selama setahun itu, potensi yang kalian bisa dapat ya, entah kalian itu taruh duit di bank atau mungkin di bawah bantal ya, itu bisa dapat 6,9 jutaan gitu. Atau 6 sekian juta lah gitu, 6,8 sampai 6,9 gitu. Itu dari kita ngurangin 19.000 per hari loh. Nah, cuman kalau misalkan kalian bisa menaruh di instrumen yang berbeda ya, yang memiliki potensi keuntungan berbeda dan juga potensi resiko yang berbeda, tentu hasil yang kalian dapatkan bisa lebih besar. Kita ambil contoh seperti di reksadana ya. Kalau di reksadana, setelah gue cek menggunakan aplikasi Bibit, jadi di situ ada kayak semacam kalau kita lihat dari masa lalu, seandainya lu invest segini per bulan, berapa hasil yang lu bisa dapatkan di 1 tahun berikutnya. Ternyata itu yang bisa didapat adalah ya sekitar 7,1 sampai 7,2 ya. Jadi lumayan banget kan. Memang selisihnya nggak terlalu jauh. Tapi 100-200 ribu itu kan lu bisa makan enak, Pak. Atau mungkin lu mau beli sesuatu gitu kan. Itu kan hal yang lumayan. Tapi poin yang di sini yang gue kasih tahu adalah terkadang kalau kalian menabung dengan instrumen yang berbeda, ya tentunya risikonya juga berbeda, itu hasil yang kalian bisa dapatkan itu bisa lebih gede lagi gitu. Jadi seperti itu guys, dan potensinya itu gede banget. Lu bayangin 19.000 doang, terus lu bisa dapat ya potensinya itu 6,9 kalau lu rutin kurangin itu aja gitu. Itu gitu. Itu kalau misalnya tabungan biasa, kalau lu taruh di instrumen reksadana itu bisa segitu. Tapi data yang gue bilang yang tadi 7,1 sampai 7,2 juta itu berdasarkan kalau misalkan profil resiko investasi gue itu konservatif ya, dan ini berdasarkan masa lalu ya. Jadi kalau di sini kan kita tarik 1 tahun terakhir kan, seperti itu. Jadi kalau misalkan lo punya profil resiko yang lebih gede lagi, kayak misalkan yang high atau yang middle, itu pastinya potensi keuntungan yang bisa didapatkan bisa lebih gede lagi gitu.
Cuman kan yang namanya orang investasi, profil resiko beda. Oke, pasti nih kalian nih pemula kan, wah bingung profil resiko apaan tuh? Jadi profil resiko itu adalah tendensi kita untuk menerima suatu resiko. Ada sebagian yang daripada kita tuh berani untuk ngambil resiko gede, ada yang resikonya kecil. Nah, kalau di aplikasi semacam Bibit ini tuh lu udah kebantu gitu. Kebantu dalam arti lu awal ngisi beberapa pertanyaan, 6 atau 5 kalau nggak salah. Terus habis itu lu nanti bakal ketahuan profil resikonya berapa. Ya, berapa itu termasuk konservatif kah, ya kan? Moderat kah, atau mungkin yang tinggi, ya kan? Seperti itu. Jadi, nanti ketika lo udah ketahuan kan itu akan lebih enak juga. Dan kalau misalkan dari sistem Bibit ini ya, itu dia pakai robo-advisor. Jadi robo-advisor Bibit itu ngebantu investor pemula untuk mulai berinvestasi, guys. Jadi mulai berinvestasi dalam arti kayak gini. Lo mungkin yang masih pemula bingung kan, kayak apa sih ini gitu, reksadana dan lain sebagainya. Nah, dari sistem robo-advisor Bibit ini membantu menseleksi reksadana yang bagus. Jadi dia udah ngebantu nih 3 jenis reksadana yang bagus gitu ya, dengan berbeda jenis, ada yang reksadana pasar uang, obligasi maupun saham gitu. Nah, jadi intinya kalian bisa mulai dengan tenang. Fokusnya kalian adalah rutin dan belajar terus. Belajar dalam arti kalian mendalami soal reksadana. Kalau misalkan terjadi turun tuh gimana? Apakah turun itu selamanya turun? Apakah itu namanya floating loss? Ada yang namanya floating profit gitu. Nah, kalian kalau mau tahu lebih dalam, kalian bisa cek video-video saya di playlist Dana Darurat saya dari awal sampai akhir. Jadi nanti ada edukasi reksadana juga di situ. Udah, setelah kalian udah mengerti itu dari mana hasilnya, kalian kan akan lebih, wah kayaknya gue coba deh untuk menyisihkan hal kecil aja yang ada pada diri gue. Nah, mungkin contohnya pada saat ini adalah rokok. Mungkin next apa gitu ya, gue kan nggak tahu ya. Kemarin udah kopi, bioskop udah. Jadi sebenarnya hal-hal kecil yang kita anggap remeh itu ternyata bisa menghasilkan hasil yang lumayan gitu. Cuman mungkin kadang tuh kita tahu sesuatu tapi kita nggak mau ngelakuin atau kayak kita meremehkan. Akhirnya setelah mungkin gue jelasin ini kayak lu sadar, oh iya ya ternyata lumayan juga Pak kalau misalkan gue sisihin. Itu sih guys. Nah, kalau setelah ini kalian termotivasi untuk mulai investasi reksadana di aplikasi Bibit, kalian bisa pakai kode referral gua dan kalian bisa dapat cashback reksadana 25.000. Lumayan kan untuk mulai udah dapat cashback reksadana. Kalau kalian mau pelajari lebih dalam, kalian bisa cek di playlist Dana Darurat gua dari awal sampai akhir ya. Itu edukasi soal reksadana juga. Oke semuanya, ingat investasinya itu di aplikasinya langsung, bukan di Telegram. Oke semuanya, kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.